Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh-soleha? Semoga kita semua selalu sehat ya nak ya. Dan tetap menjaga kesehatan, tetap menjalankan protokol kesehatan. Sebelum kita mulai, mari kita buka pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Kita masih di tema 1 hidup rukun, subtema 4 hidup rukun di masyarakat dengan pembelajaran 1 dan 2. Silahkan disimak ya nak. Perhatikan gambar berikut, gambar A dan gambar B. Gambar manakah yang menunjukkan hidup rukun di masyarakat? Ya, kalau gambar A itu lingkungannya kotor, sedangkan gambar B mereka bergotong royong membersihkan lingkungan. Berarti gambar B adalah hidup rukun di masyarakat. Berilah tanda centang untuk gambar yang menunjukkan sikap rukun di masyarakat. Nomor 1 itu terjadi kecelakaan, tapi mereka ribut, tidak saling membantu. Sementara gambar nomor 2, bekerja sama bergotong royong di masyarakat membangun kepentingan umum. Jadi, yang merupakan contoh hidup rukun di masyarakat adalah gambar nomor 2. Gambar selanjutnya. Gambar pertama itu mereka bermusyawarah untuk menyelesaikan suatu masalah. Sementara gambar nomor 2 itu gambar yang tidak bermusyawarah ketika menyelesaikan pekerjaan di lingkungannya sehingga dia bekerja sendiri. Jadi gambar yang tepat menunjukkan hidup rukun di masyarakat adalah gambar nomor 1. Membuang sampah di tempat sampah. Udin selalu menjaga kebersihan. Sampah-sampah yang berserakan dibuang di tempat sampah. Sebaliknya, Badu tidak menjaga kebersihan rumah. Badu membuang sampah ke dalam got. Buang saja sampahmu ke dalam got dekat rumah, ajak Badu kepada Udin. Tidak mau nanti air got menjadi tergenang dan bau, jawab Udin. Badu menyadari bahwa perbuatannya tidak baik. Ia minta maaf kepada Udin. Badu juga berterima kasih kepada Udin karena sudah mengingatkan agar tidak membuang sampah sembarangan. Jadi kita harus membuang sampah pada tempatnya ya nak. Udin menolak ajakan Badu untuk membuang sampah ke got. Sebutkan penolakan Udin tersebut. Pernahkah kamu menolak ajakan temanmu? Nah, kemudian kita tuliskan kalimat penolakan kepada teman. Seperti yang diucapkan oleh Udin tadi. Tidak mau nanti gotnya kotor dan bau. Biasanya kalimat penolakan itu menggunakan kata tidak atau maaf dan diakhiri dengan tanda titik. Kemudian amati gambar di bawah ini. Urutkan gambar di bawah ini sehingga menjadi sebuah cerita. Nah, yuk dimanakah di antara ketiga gambar ini yang merupakan nomor 1, 2, dan 3. Nah, yang mana ya nomor 1? Oh iya, tidak apa-apa Din, ayo buang sampah di got agar lebih dekat dengan dan mudah. Kemudian nomor 2 dia yang mana ya? Nomor 2 adalah tidak mau Badu, kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Dan yang terakhir nomor 3, terima kasih Udin, kamu sudah mengingatkan aku. Nah, ini adalah urutan gambar cerita berdasarkan nomor urutnya. Rumah Udin bersih dan nyaman. Udin, Edo, dan Siti membuat prakarya di rumah Edo. Mereka membuat prakarya dengan bahan yang berbeda. Kita perhatikan bahan-bahan yang dipakai oleh Udin, Edo, dan Siti dan kita perhatikan hasilnya. Kemudian kita pasangkan. Selanjutnya kita pasangkan alat dan hasil yang mereka kerjakan. Udin itu menggunakan kertas gambar, pensil, lem, dan biji-bijian. Maka hasilnya menjadi kolase. Sedangkan Edo menggunakan lem, kertas gambar, pensil, pasir, dan kerang. Maka disebut mozaik. Sementara Siti menggunakan potongan daun, kertas, gunting, pensil, dan kertas gambar maka disebut kolase. Sekarang kita sebutkan bahan-bahan yang digunakan oleh Udin, yaitu kertas gambar, lem, pensil, biji-bijian. Sedangkan bahan yang digunakan oleh Siti, kertas gambar, pensil, lem, daun-daunan,
sobekan kertas. Dan alat yang digunakan Edo, kertas gambar, pensil, lem, pasir, dan kulit kerang. Ini adalah alat-alat yang digunakan oleh Udin, Siti, dan Edo. Ayo berkreasi. Buatlah hiasan dari biji-bijian. Sebelumnya kamu harus menyediakan sketsa. Sketsa itu kita gambar, kita mau buat hiasan dengan gambar apa. Kemudian kita siapkan juga bahannya, bisa dari biji kacang hijau, padi, beras, jagung, ketumbar, lada. Kemudian setelah kita gambar, kita beri lem, baru kita tempelkan biji-bijian berdasarkan kebutuhan gambarnya. Selamat mengerjakan. Udin dan Mutiara mempunyai prakarya dari biji-bijian. Biji-bijian Udin 239 butir, sedangkan Mutiara 185 butir. 185 butir. Berapa jumlah biji-bijian Udin dan Mutiara dan berapa selisih biji-bijian mereka? Kalau jumlah kita jumlahkan, sedangkan selisih kita kurangkan. Mari kita jumlahkan dulu. Dalam penjumlahan kita mulai dari satuan. 9 tambah 5 sama dengan 14. Kita tulis 4, satunya kita simpan di atas 3. 1 ditambah 3, 4, 4 tambah 8, 12. Kita tulis 2, 1 kita simpan di atas 2. Kemudian kita jumlahkan. 1 tambah 2, 3, 3 tambah 1 sama dengan 4. Jadi jumlahnya 424. Selanjutnya pengurangan. Karena dia selisih kita kurangkan. Seperti biasa kita mulai dari satuan. 9 kurang 5 sama dengan 4. 3 dikurang 8 tidak bisa karena kurang dari 8, maka kita pinjam dengan 2 sehingga berjumlah 13. 13 dikurang 8 sama dengan 5. Karena 2 tadi sudah kita pinjam, tinggal 1. 1 dikurang 1 sama dengan 0. 0 tidak perlu kita tulis karena tidak ada lagi yang kita kurangkan sehingga jumlahnya 54. Sekarang kita menentukan jumlah dan selisih. Ingat, kalau jumlah kita jumlahkan, kalau selisih kita kurangkan. Jadi hasil 356 ditambah 344 sama dengan 700. Jika dikurang hasilnya 12. 509 ditambah 192 sama dengan 701. Jika dikurang hasilnya 317. Jadi selisihnya 317. Kemudian 437 ditambah 277 sama dengan 714. Jika selisihnya kita kurang maka hasilnya 160. Kemudian yang terakhir 189 dikurang 511 ditambah 511 sama dengan 700. Jika dikurang menjadi 322. Itu adalah selisihnya. Ini cara menentukan jumlah dan selisih kedua bilangan kita kurangkan. Tuliskan contoh pengamalan sila pertama atau sila kedua Pancasila di lingkungan masyarakat. Yang pertama, pengamalan sila pertama. Mengajak sholat ke masjid, berdoa sebelum belajar dan sesudah belajar, membaca Al-Quran dengan tertib. Ini adalah contoh salah satu pengamalan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Contoh pengamalan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menjenguk teman yang sakit, memberikan sedekah kepada fakir miskin, membantu korban bencana alam. Ini adalah salah satu contoh pengamalan sila kedua.